Terima kasih udah klik video ini guys, tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Dengan klik tombol subscribe, kamu dapat support channel aku untuk berkembang lebih baik lagi guys. Selamat menonton, santuy. Kita nggak boleh berisik sih. Sepertinya orang Vietnam. Orang Vietnam. Setiap rumah pasti ada parkirannya. Jadi nggak ada mobil itu parkir sembarangan di pinggir jalan. Jadi setiap rumah pasti menyediakan parkiran. Ini adalah cuman di Jepang tuh beda banget vibes-nya. Cocok buat para introvert yang mau tinggal di Jepang. Untungnya aku tersesat ya kan. Aduh. Tapi tersesatnya terbayarkan sama rumah yang bagus secakep ini, ya kan? Nah, di depan itu juga lebih bagus ya guys. Semakin ke sana, nah, ya kan? Ini juga, ini rumahnya. Jadi di dalamnya itu, ini nanjak banget. Nanjak banget. Kasihan banget neneknya tadi. Kelihatannya lelah banget guys. A few moments later. Hey yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel Adil Indra Pangestu, calon orang sukses kedepannya. Amin. Oke guys, di video kali ini aku mau ngajakin kalian nih buat keliling-keliling kampung, ya yang ada di sekitar rumah temen aku ya kan. Aku ceritanya tadi itu abis dari rumah temen aku karena hari ini mumpung libur Golden Week ya. Golden Week itu adalah salah satu liburan panjang ya kan, libur panjang yang ada di Jepang. Jadi hari ini aku tidak bekerja ya guys, tidak bekerja. Jadi aku habis main ke rumah temen aku ya kan, di apartemen temen aku. Jadi mumpung ada waktu, aku mau ngajakin kalian buat keliling-keliling kampung, buat lihat suasana kampung, suasana desa yang ada di sekitar rumah temen aku. Jadi bagaimana keseruannya? Apakah kampung di Jepang itu kalau sore hari ya kan, ini mumpung karena lagi sore hari ya kan guys, pukul 5 sore, pukul setengah 5 sore ya kan. Apakah orang-orang Jepang itu pada di luar rumah menghabiskan waktu bersama tetangga apa gimana gitu, nggak tahu juga bagaimana. Apakah di Jepang itu orang-orangnya memang dikenal orang yang harus banget di dalam rumah ya, nggak hidup dengan tidak bertetangga ya kan. Aku juga belum tahu ya kan. Oke, kita akan keliling-keliling kampung yang ada di sekitar rumah teman aku ya guys. Jadi bagaimana keseruannya? Ikutin terus. Nah, jadi aku pakai sepeda ya guys. Aku pakai sepeda seperti biasa. Kita mulai dari sini ya. Jadi ini adalah termasuk perkampungan padat penduduk ya. Padat penduduk. Orang-orangnya juga pada stay di dalam rumah sih sebenarnya kayaknya. Walaupun suasana ini adalah hari libur ya, hari Golden Week. Walaupun lagi Golden Week, lagi liburan panjang sebenarnya ini. Cuman orang Jepang lebih menghabiskan waktunya bersama keluarga guys. Hidup tidak bertetangga ya kan. Nah, ini tamannya juga nggak ada anak-anak, tidak ada anak-anak Jepang yang bermain di taman. Sebenarnya taman fasilitasnya bagus sih guys, cuman anak-anaknya nggak pada main di taman ya. Oke,
kita ke sana dulu guys. Lanjut. Nah, ini masih ada bunga sakura. Masih ada bunga sakura. Ini karena musim sakura baru juga habis ya. Masih ada bunga sakura. Wah, orang-orangnya pada kemana ini? Nggak ada orang sama sekali. Walaupun kampung padat penduduk ya. Wah, ini mobilnya. Nah, unik banget ini. Ini pertani di luar rumah ya kan. Jadi ini rumah, di luarnya itu ditanamin bawang ya. Tanamin bawang sama bunga-bunga. Nah, habis itu ini kemungkinan adalah apartemen guys. Apartemen. Dan kita ke mana dulu ini? Ke sana. Kita ke sana. Jadi orang Jepang ada kakek-kakek ya, kakek-kakek lansia. Biasanya kakek-kakek lansia itu kalau sore hari juga begitu guys, pada jalan-jalan sore. Aktivitasnya cuman gitu ya orang Jepang ya. Hidup tidak bertetangga, di rumah sendiri ya, di rumahnya sendiri-sendiri. Nah, ini jalan besar dan itu ada mall Big One ya kan. Itu di situ ada jualan bahan-bahan gitu, perlengkapan rumah ya kan. Oke, kita nyebrang guys. Kita nyebrang. Nah, ini orang-orangnya pada di dalam rumah ya kan. Nggak ada aktivitas sama sekali. Kalau di Indonesia kan orang-orangnya pada di rumah tetangga, pada aktivitas dengan tetangga. Ini ada bonsai di luar rumah, cakep banget tadi. Pada aktivitas dengan tetangga, ya kan. Kalau di Jepang itu tidak menghabiskan waktu dengan tetangga ya. Kalau di Jepang semua orang pada di dalam rumah. Semua orang pada di dalam rumah menghabiskan waktu dengan keluarga, walaupun libur guys, loh. Padahal ini musimnya Golden Week loh. Aku lagi Golden Week ini, lagi libur panjang guys. Tapi orang-orangnya ternyata juga pada ngabisin waktu dengan keluarganya. Walaupun rumahnya padat ya. Ini termasuk desa yang sangat padat loh di Jepang. Biasanya itu kalau kebanyakan di channel-channel lain, di channel-channel TKI Jepang yang lain ya kan, itu rumah-rumahnya pada berjauhan. Ini rumahnya berdekatan guys. Cuman orang-orangnya juga pada nggak ada gitu.
Nah ini aku juga nggak tahu ini jalan di mana, mau kemana. Aku juga takutnya nyasar ini. Cuman ada map aja ya. Sekarang udah canggih kan ya, ada map, insya Allah nggak nyasar lah ya. Nah orang-orangnya pada kemana ini? Nah jadi di luar rumah ada bonsai, cakep banget ya rumah di Jepang itu. Rumah di Jepang itu cocok buat para introvert yang tidak ingin hidup bertetangga, yang ingin hidup dengan secara tidak ada gibah-gibah gitu ya kan. Cocok buat teman-teman, buat orang-orang Indonesia kalau mau tinggal di Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang cocok buat ditinggali karena di Jepang juga angka kelahiran juga berkurang ya. Angka kelahiran juga berkurang. Penduduknya itu pada nggak mau nikah guys, pada nggak mau nikah, pada nggak mau punya anak. Jadi banyak banget rumah-rumah kosong ya kan. Statement yang ada di sosial media itu orang Jepang, angka kelahiran di Jepang, angka pernikahan di Jepang semakin berkurang. Makanya di Jepang itu sering banget mendatangkan TKI, bukan TKI saja ya, tenaga kerja asing ya kan, tenaga kerja asing buat kerja di sini. Jadi karena angka kelahiran di Jepang itu semakin menurun, angka pernikahan semakin menurun, jadi gitu guys, Jepang itu kekurangan penduduk. Nah cukup sepi ya, kok bisa gitu. Kalau di Indonesia mah ini udah nggak ada orang udah pada kumpul ya, udah pada kumpul bareng, main-main bareng gitu. Cuman di Jepang tuh beda banget vibes-nya, cocok buat para introvert yang mau tinggal di Jepang. Jepang adalah negara yang tenang buat ditinggali. Suasana perkampungan pada penduduk aja begini guys, ya kan. Dan ini ada mobil ya kan, mobil di Jepang. Nah jadi di rumah di Jepang itu pasti ada ininya guys, ada parkirannya ya, ya kan. Setiap rumah pasti ada parkirannya. Jadi nggak ada mobil itu parkir sembarangan di pinggir jalan. Jadi setiap rumah pasti menyediakan parkiran. Ini adalah apartemen guys, apartemen. Jadi ini parkirannya karena luas ya kan, sangat luas kan ya. Ini adalah apartemen. Jadi kalau ini kan cuman satu, ini berarti rumah pribadi. Kalau ini kan ada kamar-kamar gitu. Jadi ini adalah apartemen. Jadi parkirannya itu sangat luas gitu guys. Nah ini mobil di Jepang, nggak tahu mobil apa namanya ya ini. Selawatin aja dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga ntar pulang ke Indonesia bisa kebeli, amin. Nah jadi ini adalah apartemen. Dan ini apa ini? Oh ini adalah sekolah apa gereja ya ini ya? Gereja apa sekolah ini? Moka Kare Barino. Itu kanji apa itu? Caper ya.
Kelihatannya ini adalah gereja ya, ini gereja orang Kristen yang ada di Jepang, yang ada di kotaku, ya kan, di sekitar tempat tinggal aku. Namanya kota Moka, Tochigi Moka. Jadi begini guys, orang-orang di Jepang itu pada ngabisin waktunya, walaupun ini musim Golden Week ya, libur panjang. Jadi nggak ada aktivitas sama sekali, nggak ada aktivitas dengan tetangga. Jadi setenang itulah Jepang. Nggak ada aktivitas dengan tetangga. Nah, ini kemana lagi nih? Aku juga nggak tahu, takut nyasar ini. Takut nyasar. Nah, jadi karena aku tadi itu tersesat guys, akhirnya aku nemu salah satu tempat yang bagus banget, tempat yang keren banget, seperti anime-anime yang ada di Kung Fu Panda, rumah yang ada di anime Kung Fu Panda, ya kan, Kung Fu Panda. Jadi rumahnya itu persis banget, bener-bener persis banget, dan itu rumahnya itu ada di depan aku pas, ya kan. Aku tunjukin, aku review bagaimana rumahnya. Rumahnya itu keren banget. Nah, ini guys rumahnya, ya kan. Rumahnya itu keren banget, ya kan. Seperti yang ada di kartun-kartun, ya kan. Yang ada di kartun-kartun, rumahnya tuh keren banget, ya kan. Waduh, kok bisa ya? Aku tadi untungnya aku tersesat, ya kan. Aduh, tapi tersesatnya terbayarkan sama rumah yang bagus secakep ini, ya kan. Nah, di depan itu juga lebih bagus guys, semakin kesana. Nah, ya kan, ini juga, ini rumahnya. Jadi di dalamnya itu ada rumah, ya kan, ada rumah, dan di sampingnya itu ada parkiran, semacam parkiran tadi, kayak bukan parkiran ya, garasi, kalau maksudnya garasi. Nah, ini dia garasi, cakep banget, bener-bener keren banget. Nggak sengaja nyasar malah nemu rumah seperti yang ada di anime Kung Fu Panda. Nah, ini juga guys, ini juga lebih bagus. Ini juga semakin kesini semakin bagus. Nah, ini depannya malah ada bunga-bunganya, dan itu ada bendera Jepangnya, ya kan. Seperti rumah-rumah yang ada di anime, bukan anime sih, kartun-kartun Kung Fu Panda, semacam gitu. Rumah yang ada di Naruto juga ada ini, ya kan. Ternyata di Jepang tuh rumah Naruto asli ya. Nah, itu tadi guys, tapi aku tidak berani buat ambil record video ya. Aku kayaknya recordnya dari sini aja, karena tadi ada orangnya. Nah, ini malah lebih bagus, lebih cantik, lebih keren. Lebih keren gitu.
Sebenarnya harusnya dari depan sih tadi guys, cuman ya gitu guys. Coba kita lihat review ke sana ya, review dari belakangnya. Kita review dari belakangnya. Ini nanjak banget. Nanjak banget. Kasihan banget neneknya tadi. Kelihatannya lelah banget guys, neneknya tadi. Nah, review dari belakang tidak ada jalannya guys. Apa mungkin ini ya? Coba kita belusukan masuk. Oh bukan, ini adalah tempat parkir. Oh iya guys, ternyata ini rumahnya. Kita review dari sini saja. Kita review dari sini. Nah, ini guys. Ini rumah. Oh, ada sarang tawon, guys. Kelihatan nggak? Nah, ada sarang tawon. Wah, rumah di Jepang ada sarang tawonnya. Sumpah, ini keren banget rumahnya. Asli. Seperti yang ada di kartun Naruto ya. Sebenarnya harusnya direview dari depan sih tadi. Ada taman-tamannya juga. Ternyata asli guys. Ini apa tuh orang? Kita nggak boleh berisik sih. Sepertinya orang Vietnam. Orang Vietnam. Nah ini guys. Jadi rumahnya se-effort ini aku buat nunjukin ke kalian. Orang Vietnam aman sih. Ini apatahnya orang Vietnam. Aman sih, aman. Nah, dan ini ada semacam kayak sungai-sungaian gitu, cuman nggak ada airnya ini. Ada tamannya. Sebenarnya pengen masuk sih guys, cuman ada orangnya tadi. Keren banget sih sebenarnya. Ya kan? Keren banget sih. Dan ini nggak ada sama sekali. Nggak ada, cuman gudang-gudang aja ya. Bener-bener keren banget. Seperti rumah Naruto. Rumahnya yang ada di kartun Kung Fu Panda, ya kan? Ini sepeda aku guys. Dan ini apa tuh orang Vietnam. Kelihatannya nggak usah lama-lama di sini, ya kan? Nggak usah lama-lama. Kita beranjak lagi. Ini guys, karena cuacanya cukup mendung ya, jadi habis dari rumah tadi itu, rumah yang kita review tadi, aku sepertinya udahan aja ya guys. Kita cukupkan sampai di sini perjalanan kita, petualangan kita, review rumah-rumah yang ada di Jepang. Orang-orangnya juga pada introvert juga. Pada nggak keluar rumah ya kan, walaupun ini musim Golden Week ya, musim Golden Week atau hari libur panjang, orang-orangnya itu nggak ada tuh, lihat orang-orangnya pada stay di dalam rumah nih.
ya kan. Stay di dalam rumah, ya kan. Karena cuacanya itu ini sudah mau hujan ya guys. Aku takutnya hujan. Jadi karena ini lokasinya itu cukup jauh ya guys, cukup jauh dari rumah aku. Jadi aku kayaknya mau pulang dulu, ya kan. Mau pulang dulu. Takut hujan guys, karena takut hujan. Mohon maaf. Sebenarnya kalau ini nggak mau hujan, sebenarnya aku masih bisa lanjutin sih. Bagaimana suasana-suasana di sore hari yang ada di kampung padat penduduk yang ada di Jepang. Nanti mungkin di lain video lah ya, di lain video aku akan review lagi bagaimana perkampungan-perkampungan yang ada di sekitar tempat aku tinggal guys, gitu. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya videonya. Terima kasih sudah mau menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa like, comment, and share supaya channel aku makin berkembang. Gitu guys. Oke guys, nantikan konten-konten aku selanjutnya ya. See you next video. Bye-bye.